Ngaji kita ini bukan sekedar ngaji-ngaji baik, tapi ada target itu. Sekali lagi, ingin menjadi orang soleh yang dibekali dengan ilmu yang diridhoi oleh Allah. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum, in qila zurtum bima raja'tum, ya akramal khalqi mana قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bersama khutbahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Kita baca bersama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian akhirnya kita baca lagi dengan sholawat dawa. Berharap Allah sembuhkan kita dengan air ini yang menjadi obat berkat sholawat. Dan kita baca supaya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Silabus kita dalam kajian selama ini mengacu kepada kurikulumnya ya. Jadi kita ini ada kurikulum. Kurikulum itu kan yang pertama ada tujuan. Tujuan ngaji ini apa? Lalu yang kedua ada materi. Pak Sari yang paling tahu nih runtutan kurikulum ini. Ada materi. Sudah itu ada target yang mau dicapai. Kemudian ada strategi pengajaran, pendidikannya, dan ada evaluasi nanti. Supaya kitanya sepaham gitu ya.
kurikulum kita itu tujuannya adalah ingin kita ini menjadi hamba Allah yang soleh, tapi dibekali dengan ilmunya. Itu inginnya begitu. Ilmu juga yang diridhoinya. Itu targetnya. Ngaji kita ini bukan sekedar ngaji-ngaji baik, tapi ada target itu. Sekali lagi, ingin menjadi orang soleh yang dibekali dengan ilmu yang diridhoi oleh Allah. Sebab menurut kita ada ilmu yang tidak diridhoi. Nah, seperti ilmu akidahnya orang Syiah, orang Ahmadiyah. Kita harus tahu. Itu tujuan kurikulum kita. Lalu menjabarkan kurikulum ini, materi pokoknya adalah mengkaji soal orang soleh itu orangnya taat kepada Allah, orang taat. Yang kedua, menghindari maksiat. Dan yang ketiga, suhbah. Itu menurut Imam Ghazali begitu. Suhbah itu interaksi, pergaulan antara kita sama Khalik dan sesama kita dan kita sesama kita, begitu. Itulah ya. Kemudian dari tiga itu kita jabarkan dalam bentuk silabus. Silabusnya sudah disusun kemarin itu, bahwa yang namanya taat itu yang paling utama adalah sholat. Gitu. Nah, jadi kita kemarin kan ngaji sholat, ya. Namanya pengen jadi orang soleh. Bagaimana sholat yang berdasarkan ilmu? Nah, itu. Dan itu sudah dikaji sebagiannya, terutama dalam prinsip tasawufnya, dalam prinsip ihsannya, melaksanakan sholatnya. Dan keutamaan sholat itu yang sudah dikaji. Tapi secara fikhiyah, tata cara sholat yang benar, belum. Nanti pada gilirannya kita kembali lagi akan membahas seputar tata cara pelaksanaan sholat. Bagaimana takbir yang benar, bagaimana menaruh tangan yang benar, gitu. Apa yang disebut syarat wajib sholat, apa yang disebut syarat sah sholat, apa yang disebut rukun sholat, dan yang membatalkan sama mesti kita kaji. Karena kita ini ngajinya tidak setiap hari, seminggu sekali, dan yang ngaji ini adalah bukan orang-orang yang PAUD, ya, anak-anak PAUD yang cerdas-cerdas, yang masih tajam-tajam daya serapnya, tapi kita ini PAUL. Anak PAUL, anak pendidikan usia loyo. Jadi nanti akan diulang-ulang aja, begitu ya. Yang sudah dibahas itu adalah keutamaan sholat menurut pandangan tasawuf, membaguskan sholat, gitu tuh, supaya semangat beribadahnya. Nah, kemudian dalam silabusnya kajian kita ini yang mesti digedekan adalah baca Quran. Kita ini sudah baca Quran lah, banyak baca Quran. Makanya itu tahsin Quran itu terus baik itu. Terus baik gitu. Orang baca Quran itu kan sudah dikaji tuh keistimewaannya. Tuntunannya sudah dijelaskan. Kalau baca Quran yang bagusnya itu selain disuarakan, jangan bacanya cuma begini aja kayak baca koran, tapi ada suaranya.
gitu. Dibuat-buat lagi suaranya tuh, dilagu-lagukan. Di dalam kitab yang kemarin yang saya baca, di dalam kitab ringkasan Ihya itu, ya, orang yang baca Quran tidak dengan keindahan itu bukan dari saya, katanya. Begitu kata Rasulullah, bukan golongan saya. Jadi harus kayak orang Mekah itu kan, imam-imam Mekah kan dilaguin. Siapa yang bilang ngomong nggak lagu? Nah, kalau nggak diomong nggak lagu, nah itu tidak ngerti lagu itu. Ya. Nah, dari dulu yang suaranya bagus-bagus itu orang Mesir. Al-Munshawi, Abdul Basit, Abdus Somad, Mahmud Al-Khusairi, suaranya bagus. Itu di Mesir. Ada lagi Saiful Hadi Lubuk Linggau. Nah, kalau yang terakhir itu, manakala suaranya diangkat lebih hebat, ayam ngerem pun terbang, saking hebatnya suara itu. Ya. Nah, kalau Abdul Basit kan melengking suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu lagu itu, sudah lagu itu. Mahmud Husairi kadem. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Itu Mahmud Husairi. Lagunya seperti itu. Nah, tapi kalau lagu Asy'ari, nah nggak tahu Asy'ari bagaimana lagunya itu. Nah, karena ada juga yang pakai seriosa. Alhamdulillah. Ada juga. Nggak boleh kalau disengaja. Kalau nggak disengaja, boleh. Kemarin ngaji kita di ikan, jangan dilakukan dengan lagu-lagu aghibba atau ya aghibba, gubahan-gubahan, lagu-lagu daerah, jangan. Yang kayak kemarin tuh pernah terjadi kan? Al-Quran dilakukan dengan bahasa, dengan lagu Jawa. Ya ayyuhallazi amanu. Jangan, itu merendahkan Al-Quran. Kakek nongol lagi lagu orang Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang imamnya di belakang memang hobi jaipongan. Oi, nah gawat. Jadi ada adabnya, ya. Begitu. Selain baca Quran, ada zikir, ada doa. Runtutannya tuh. Sholat, baca Quran, zikir, ini silabus kita nih yang bakal kita bahas ini. Doa, kemudian tebar kasih sayang. Kasih sayang harus ditebar. Dan ini barang langka sekarang, kasih sayang. Ya, anak sama orang tua saja sudah tidak saling menghargai. Gitu. Kadang-kadang nenek saja sudah nggak tahu lagi namanya nenek. Nama nenek, belum lagi nama buyutnya. Gitu. Anak siapa kamu? Anak si A. Anak siapa lagi? Nah, nggak tahu aku nama nenek. Ah, ini tanda kasih sayang sudah nggak ada ini. Apalagi ke buyutnya. Masya Allah tuh. Sudah itu silaturahmi. Nanti akan dibahas di kajian ini. Sudah dibahas itu, tapi nanti akan diulang lagi. Baru kemudian
saling berbagi. Tuh, kalau pengen hidup kita ini menjadi orang yang soleh, gitu. Betul. Kalau pengen jadi soleh yang itu. Tapi belum selesai katanya. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, itu yang bakal kita kaji itu. Itulah tiket masuk surga. Nggak cukup dengan bolak-balik masjid baik, nggak cukup. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti setelah nahi mungkar apa? Nah, itu yang terakhir kuncinya adalah jihad. Jangan jahat, jihad. Yang sekarang ini orang sudah takut nyebut jihad, apalagi jihadnya. Ya. Nyebut jihad sudah takut itu. Takut dituduh teroris. Padahal jihad itu pengertiannya luas sekali. Memaksa diri pergi ke masjid itu jihad. Gitu. Memaksa diri untuk malas baca Quran kemudian bisa baca Quran, jihad. Nah, makanya umat Islam sekarang ini sudah tidak ada lagi maruahnya. Sudah tidak ada lagi wibawanya karena jihad sudah nggak ada. Nanti akan kita janji lagi jihad itu. Padahal setiap orang jihad pasti akan ada jalan dari Allah. Nah, kita ini baru nyampe kepada kajian amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah kira-kira supaya jelas. Jadi kajian kita ini nggak asal-asalan. Nah, nanti akan dibuatlah resumenya itu ya. Mestinya ada sekretaris gini yang ahli IT ini lah ya. Jadi diresumekan gitu. Ting bating abaji nggak ada umur. Resume itu, silabus itu terusin lagi, walaupun bukan abaji yang ngasih. Ya. Siapa tahu abaji nggak panjang umur, ya. Tapi kayaknya dengar tuh abaji masih panjang umur, ya. Dengar. Iya. Dengar baik. Kepengenannya ya. Sepanjang-panjangnya umur ya seumur kita tuh lah. Seumur kita tuh lah. Jangan nganggap kayak wah nggak mati tuh lah. Dan mati itu juga rahmat kok. Bukan musibah baik, rahmat. Terutama bagi orang soleh. Mati itu rahmat karena dia akan dapat janji Allah. Akan dapat janji Allah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Gitu. Balasan mereka orang-orang soleh itu adalah surga. Begitu, taman indah yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Gitu. Jadi rahmat juga. Bagaimana yang dengan tukang banyak maksiat? Rahmat juga. Apa rahmatnya? Sampai di situ dosanya, tidak bertumpuk lagi. Gitu. Tapi kalau dia panjang umur maksiat terus, dosanya makin bertumpuk-tumpuk. Itulah yang datang nih malam ini. Ini banyak yang nggak hadir karena capek habis Maulid Nabi. Bahkan malam ini banyak yang ikut lagi ke Curup. Ya. Nah, maka yang tertinggal ini adalah inilah orang-orang yang nggak berdosa lagi ini, insya Allah ini. Kalau ditengok dari wajah-wajahnya ini, insya Allah ini tandanya nggak ada dosa. Cuma ada kelihatan dikit, satu dosanya ya. Ada dua. Diterusin banyak juga kan. Masalah. Baik, kita terusin kajian kita. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dibaca ini adalah kitabnya ulama. Ulamanya udah meninggal. Ya. Yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Ibni Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami. Ini orangnya sudah meninggal, tapi ilmunya masih tertinggal. Inilah kitab ini. Jangan tidak tahu ya. Untuk mencari ilmu itu ada 3 langkah. Pak Asri, ada 3 langkah. 1 langkah menggali ilmunya ulama, yaitu membaca kitab. Ini bukan ceramah, ini pengajian, ini menggali ilmu dengan ilmunya ulama yang ditinggalkan ini. Jadi kalau ngaji itu pakai kitab, isinya itu ibarat ngocek buah tuh daging melulu. Daging melulu, karena itu ilmunya ulama. Ulama nulisnya dalam keadaan berwudu, dalam keadaan beradab. Ulama itu mau baca hadis saja mau pakai pakaian Rasulullah, pakai imamah, pakai hadis saja. Jadi nggak sembarangan. Makanya kalau kita tengok ada orang ngaji tapi baca kitab tapi pakaiannya serampangan, nggak pakai kopiah misalnya kan. Nah ini nah ini lagi waktu nak kawin pakai kopiah ya. nah ke tempat wong kedurian pakai kopiah, nih wong dua ini 11-12 ini. Coba yang rapi ya, baju kaos. Nah, bekas sisa jualan dogan lagi itu. Nak ngaji itu harus ya. Yang kedua, melalui mau'izatul wa'iz, nasihatnya orang yang nasihati. Gitu. Tapi belum tentu menggunakan kitab. Nah, itu yang keduanya. Yang ketiganya adalah yang penceramah, yang tabligh itu. Itu biasanya karena retorikanya, dengan perasaannya, dengan wawasannya. Tapi derajatnya nomor 3 itu. Yang paling bagus ini baca kitab. Karena kitab ini adalah ilmunya ulama, pewaris para nabi yang menulis dengan ikhlas. Gitu. Coba saja rasakan. Kalau kita merasakan betul, daging melulu bahasanya tuh. Kalau buka kitab ini daging melulu isinya. Ya, nih kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdharu ma'asyiral ikhwan. Wahai saudara, hati-hatilah kamu tuh. Begitu. Arsyadakumullah. Moga-moga saja Allah memberi petunjuk kamu. Amin. Ini doanya ulama ini, yang kita ngaji ini. Ini waliullah. Ya, kitabnya ada, saya dikasih kitabnya tuh ada 12 kitab tulisan beliau. Ada 12 kitab. Hati-hati dari mana? Minal mudahanah fiddin. Jangan sampai tidak peduli dengan urusan agama. Dengan urusan istri peduli, urusan anak peduli, urusan sekolah anak, tabungan ditengoki terus, tabungan setiap hari. Nah, bukannya tambah nambah, tambah pas giliran bayar kredit nggak cukup. Tapi dengan agama nggak peduli. Gitu. Agama yang ada pada kita ini sebanyak apa? Coba tuh. Insya Allah kalau kita ngaji begini ada tambahan-tambahan. Tapi bagaimana dengan bini kita yang tidak ngaji? Ayo.
Bagaimana dengan anak kita yang sekolah setiap pagi itu? Ada ilmu agamanya apa tidak kira-kira? Jangan-jangan kita terlena, lupa. Dan kita merasa cukup. Hanya bolak-balik masjid rumah, dianggap cukup. Ayo, jangan tidak peduli dengan agama. Itu yang ada pada kita. Bagaimana agama kita di tengah-tengah masyarakat? Adakah kita peranan untuk mengangkat agama kita di tengah masyarakat ini? Nah, saya yakin dengan mendukung pengajian ini sudah lumayan. Ngikut pengajian ini sudah lumayan. Tapi kadang-kadang tidak peduli. Dengan ada ilmu yang lagi bertebar, nggak peduli. Di dalam kitab Mukhtasarul Ihya, ya, silahkan dibuka tentang keutamaan ilmu, keutamaan alim, seorang alim, dan keutamaan seorang ahli ilmu. Ilmu, ulama, dan ahli ilmu. Nah, di sana ada dibahas. Manakala kita tahu di situ ada majelis ilmu, lalu kita cuek-cuek saja dan tidak peduli, tapi dengan urusan lain peduli, faqad naqasa ra'yuhu wa aqluhu. Itu dipastikan pikiran dan akalnya agak kurang sesendok. Iya, itu dianggap tidak normal. Naqasa ra'yuhu wa aqluhu. Pikiran dan kesadarannya kurang kalau kita tidak peduli dengan ilmu, tidak peduli dengan agama gitu. Nah, inilah kelemahan kita ngaji kitab. Kita dipukuli terus, dimarahi terus oleh kita begini. Makanya bertanya, cak mano apa nak terus dibaca apa ditutup baik ini kira-kira? Karena dikatakan kurang akal. Itu, Masya Allah. Apalagi kalau kita baca Quran, terkena melulu kita dengan ancaman neraka. Wong kita gawenya ngundang neraka terus. Jadi jangan tidak peduli. Apa maknanya tidak peduli itu? Nah, saya baca di sini, di dalam penjelasannya ini, yang dimaksud dengan mudahana antara mungkaran wa taqdira ala daf'ihi, tapi walam tadfa'hu. Dia menyaksikan adanya kemungkaran di lingkungan dia atau di rumah dia, anak yang tidak sholat itu mungkar. Yang tidak tahu, Bapak-bapak, ya, anak nggak mau sholat itu mungkar, tapi diem saja. Dia sebenarnya mampu tuh, negurnya mampu, tapi dia nggak merasa repot lah, kagak ribut baik. Apalagi di rumah tuh bukan anak, mantu, nggak sholat, cak mana kira-kira? Hah? Padahal dia kita fasilitasi, kita kasih anak kita untuk bahagia sama dia. Masya Allah. Apa nggak ngeres kira-kira? Kita kasih kamar yang bagus malah untuk dia, motor dipakai oleh dia, tapi nggak mau sholat, tapi diem aja, Pak Bambang. Gimana kira-kira? Nah, cak mana itu kira-kira Pak Asri? Ayo, Beben, gimana? Kamu belum ada mantu soalnya. Itu, Insya Allah. Sudah tidak galak sholat, nyombong lagi. Nah, selaman saja sama mertua, kayak selaman sama temannya. Dikedet pula tangan. Nah, ada cium tangan tapi pakai pipi lagi. Ada yang ciumnya pakai ini, cium tangan pakai ditumbur di sini. Ya Allah, bukan di sini, bukan. Di mana tuh? Sano ya? Di Sano itu ya, lewat pintu gerbang itu ya.
Lewat portal itu ya. Masya Allah. Begitu. Ya. Penjelasannya, ayyaskutal insanu anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar an qaulil haq wa kalimatil adl tam'an finnas wa tawaqqu'an lima yahsulu minhum min jahin aw malin aw hazin min huzuzid dunya. Masya Allah nih, ngapa nggak daging melulu ini nasihat ini? Ilmu bertebaran dengan kitab ini. Yang dikatakan mudahanah itu tadi adalah bersikap diem, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebodoh gitu. Toh saya bukan kiai ini, yang begini tugasnya kiai lah, nah, gitu. Padahal di rumah kita, padahal di lingkungan kerja tempat kita, pembantu. Kalau nggak sholat, kita diamkan saja, membawa petaka buat kita. Cak mana kira-kira, berani nggak negornya nih, pembantu yang nggak sholat? Hah? Bagaimana kalau mertua yang nggak sholat? Malah mertua yang nggak sholat nih, bagaimana? Nah, tambah takut dipecat jadi mantu. Tapi sebenarnya mertua paling mudah, karena ada petunjuk Rasulullah. Tahadu wa tahabu, gitu. Berilah hadiah sehingga dia jatuh cinta sama kita. Begitu mertua tuh. Hah? Nah, hitung-hitung sebulan tuh, sehari tengoklah hasil gas ini ada berapa, hasil pakaian, jual pakaian ini banyak bubunya nih, banyak ini gas, pakaian, jual mainan, jangan-jangan kebunnya lah panen pula tuh. Jangan ditabung terus, jadikan hadiah buat mertua, sengaja datangnya, jangan dikirim-kirim, dikirim iya, didatangi iya. Pakaian yang rapi, ajak anak, ajak bini, assalamualaikum. Itu. Jangan dulu marahin nggak sholat. Kalau belum sholat, gitu. Kalau sudah sholat, dipacu terus untuk makin semangat sholat. Begitu. Wong tua tuh kalau digituin, kena wong tua tuh. Saya punya bendahara pensiunan, ya, ahli di bidang tata buku, ya, di bidang pembukuan. Sudah pensiun di Mazra'illah. Gitu saya masuk kantor, dia nangis Pak. Bol. Nah, apa ini? Aku kaget dia nangis. Ya. Apa katanya? Apa nak cerita dikit? Nak cerita, duduk aku di depan kantor, di depan meja dia. Kemarin bapak bahagia sekali. Kenapa? Bangun tidur siang hari Minggu, enggak kerja, di bawah pohon dianteri teh manis sama gorengan ubi oleh mantu saya. Cuma dianteri teh manis sama ubi goreng. Nangis. Begitu orang tua itu perasaannya. Aku nak minta kamu tolong doakan dia, semoga terus baik terus. Nah, semoga dia jadi anak yang baik. Ya gitu. Nah, saya berdoa depan dia. Itulah orang tua. Nah, suatu ketika saya diundang ceramah di Palembang. Ya, nggak usah sebut. Dia pernah menjadi orang nomor 1 di Musirawas. Menikahkan anaknya dengan orang yang nomor 1 di Sumatera Selatan. Ya. Saya yang ceramah itu.
bersama Ustadz Bakri almarhum. Terus saya ditaruh di hotel bersama beliau. Pagi-pagi ditelepon, Bakri, Saipul tuh ajak sini, tinggalkan Bella sarapan di hotel tuh. Sarapan sama bapak Bella di sini pagi maksudnya tuh. Nah ini ada apa ini? Ada apa ini? Ya. Akhirnya ialah menuruti perintah, kan imtisalul awamir khairun min khilafiha. Menurut perintah itu lebih baik daripada mensulayainya. Berangkat, sarapan. Nah begitu juga sama tadi itu. Begitu datang ke sana nangis ini. Orang mantap, orang hebat ini, nangis. Ini biasanya gubernur ini. Nangis. Diusap-usap tangannya itu. Bapak nak ngucap terima kasih sama kamu. Nak ngucap terima kasih. Berkat kamu ceramah tadi, tangan bapak dicium oleh anak bapak. La ilaha illallah. Yang selama ini nggak pernah dicium tangannya. Cuma selaman-selaman baik, dicium tangan. Masya Allah tuh. Sampai dia di hadapan Ustadz Bakri itulah, Pol, tanah bapak ada 7 hektar di Linggo tuh. Ambek kamu jadikan pondok, Pol. Ini gara-gara menceramai anaknya mencium tangan dia. Masya Allah. Begitu berharganya tangan dicium orang tua. Nah, 7 hektar sawah dikelilingi dengan jati dan kelapa. Nah, tapi karena memang beliau anaknya nggak sedikit, banyak macam. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Saya tidak mau kalau nggak setuju semua. Gitu. Kalau setuju semua, nah bolehlah. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi mertua lebih mudah kayaknya ya. Nah, itu. Yang penting direbut hatinya dulu. Nah, itu. Jangan sampai kita membiarkan diam diri untuk tidak amar ma'ruf nahi mungkar dan meninggalkan perkataan yang hak. Jangan sampai tuh. Mana yang harus dikatakan, katakan, asal itu hak. Wa kalimatul adli wa kalimatil adli, dan kalimat yang adil. Itu biasanya yang tidak mau berlaku seperti itu ada penyakit. Apa itu? Tom'an finnas. Ya. Ada berharap dari manusia. Jadi ada sifat kepengenan bukan dari Allah, tapi kepengenannya didapat dari manusia. Wa tauqi'an lima yahsulu minhum min jah. Gitu. Dan sekedar mengharap jatuhan setetes dari apa yang didapat oleh mereka supaya kita mendapat penghargaan, supaya dapat perhatian, sehingga nggak berani ngomong untuk itu, takut orang itu nanti nggak suka sama kita. Kalau kita nggak suka, kita merasa rugi gitu. Aumalun, atau mengharapkan malnya. Kita mau ngomong nanti nggak dibagi lagi oleh mantu misalnya. Kalau ngomong nanti nggak dikasih lagi oleh tetangga atau bagian dari bagian-bagian dunia. Faqallama fa'ala dzalika ahadun illa azallahu Allahu wa ahana. Sedikit sekali yang berani ngomong begitu, sedikit. Yang berani ngomong hak, yang berani menegakkan keadilan itu sedikit. Karena ditimpa kerasa inginan mendapat setetes dari orang, ya, mendapat jatuhan tetesan dari penguasa misalnya, tetesan daripada orang yang dekat dengan kita hidupnya. Kalau kita ngomong kaget, dia akan bereaksi yang tidak bagus buat kita. Seperti itu. Itu sedikit.
Kalau memang tidak berani seperti itu, azallahullahu wa ahana. Tetap saja dia bakal dihinakan oleh Allah dan bakal direndahkan oleh Allah. Gitu. Masya Allah. Wasallatu alaihin nas. Dan dia tetap akan dikuasai oleh manusia. Bukan Allah yang menguasai dia. Kalau kita nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar, karena kita berharap setetes dari orang tadi, Allah akan mengirimkan kita ke dalam kekuasaan orang, dikuasai oleh orang, gitu. Wa haruma ma yarjuhu mimma fi aidihim. Sudah begitu, sudah diserahkan oleh Allah untuk dikuasai dengan orang yang diharap bakal memberi sesuatu sama dia. Dia sendiri juga ternyata tidak dapat apa-apa dari orang yang diinginkannya memberi tadi. Itu, Masya Allah tuh, hati-hati. Amar ma'ruf enggak mau, takut kehilangan wibawa, takut dimarahi, takut dikatakan sok alim segala macam. Apa yang terjadi? Ternyata dia nanti bakal dikuasai oleh anaknya yang tidak mau sholat tadi, oleh istrinya yang tidak mau sholat tadi, oleh tetangganya yang selalu berbuat jelek itu tadi, oleh pembantunya. Tetap kita jadi budak dia. Dan ternyata pula Allah sudah dibuat seperti itu, kita juga tidak dapat apa-apa dari dia itu. Masya Allah. Seperti itu. Inilah omongan ulama. Ya, bisa dipahami ya? Bisa ya dipahami ya? Masya Allah. Itu mudawanah. Wa ammal mudarah atau midarah fahiya mubahatun. Memang yang namanya lemah lembut, ya, midarah itu adalah mulayana tunnas wa muasyaratuhum bil husna, ya. Tapi min ghairi sulmin fid din min ayyi jihatin minal jihad. Ada lagi, tadi mudahana, sekarang midaroh atau mudaroh. Mudaroh itu berlaku lemah lembut. Itu boleh saja, ban-egahan itu sunnah. Jadi walaupun kita tuh diperintah, diseru untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tetap harus berlaku lemah lembut. Begitu. Bahkan ada kalanya untuk lemah lembut itu ayyabzalal insanu syai'an min dunyahu li silahi dini. Ada kalanya memang memberikan pengorbanan tentang sesuatu dari dunia kita, dari harta kita, demi tegaknya kebaikan agama. Ada kalanya begitu. Yaitu tadi, nak ngerayu mertua pakai hadiah, gitu. Jangan nunjukkan keserjanaan kita. Menurut kajian saya, waktu saya masih kuliah tuh, Mbak, jangan begitu. Kalau perlu malah duduk di sebelahnya, beli jeruk, dikocekkan jeruknya. Ya, pernah belum sama mertua begitu? Belum? Belum. Nah, ayo, Abah Haji, alhamdulillah sudah bisa itu. Ayo, ingatlah, anaknya cantik kita ambil kok. Dengan mas kawin gak seberapa, bayar ngangsur lagi. Ngutang. Ayo, begitu. Sesekali kita nak pergi ke pasar, datang dulu, Mak, Bu, Pak, Mbak, aku nak ke pasar, ada selera apa? Begitu. Kalau dekat. Kalau jauh telepon. Assalamualaikum, Mbak, gimana?
sehat. Kemarin kan dengar ada keluhan. Cak Mano sudah ada perubahan belum? Nah, gitu. Kalau belum ada perubahan, kayaknya ada tawaran obat yang bagus dari Pak Ari. Begitu. Namanya Sapron. Bagi kirimlah, ya kan? Yakin akan diganti oleh Allah, yakin? Yakin. Tuh, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Atau mungkin lisilahi dunyahu, untuk kemaslahatan dunianya, bukan sekedar untuk kemaslahatan agama saja, untuk kemaslahatan dunia. Ini mertua ini cerewetnya, marah-marah terus sama kita. Nah, rupanya kita nggak ngerti perasaan mertua. Mertua makan sate depan mertua nawarin lidah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, untuk kemaslahatan supaya mertua ini kelop sama kita, ya korban kalah, jangan ditabung lo duit tuh negara. Ini jangan ditabung lo. Belikan baju koko yang bagus, ya kan? Baju apa lagi kalau ibu-ibu tuh? Baju busana muslim, ya yang bagus. Ini nak nunggu lebaranian. Lebaran pula yang dikasihkan mertua itu dapat dikasih dari wong pula. Masya Allah. Jadi harus lemah lembut lah. Awli salamati irdihi min muzimmati ahli syarri. Atau lemah lembut itu untuk menyelamatkan wibawanya, untuk menyelamatkan kehormatannya dari caci maki ahli-ahli keburukan, gitu. Ahli-ahli yang jelek, gitu. Sesekali didekati orang-orang yang jahat itu sama kita tuh, kalau itu tetangga, sesekali didatangi, tapi dengan dengan kehikmahan, dengan kebijakan. Ada dalam hadis, ma waqa bihil mar'u irdahu fa huwa lahu shadaqah. Kalau memang untuk menjaga kehormatan kita, tapi kehormatan yang diridhoi oleh Allah, maka yang kita lakukan pengorbanan itu dinilai sedekah. Jadi tidak ada pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita korbankan untuk sesuatu yang indah, baik urusan agama maupun urusan dunia. Begitu. Beginilah indahnya. Masya Allah. Wa idza stakfal insanu ma yakhafuhu min syarril asyrari mimma la yadurruhu fi dinihi lam yakun alaihi fi dzalika ba'sun wala junaha insyaallah. Walakinil udula 'anil asyrari wa mujanabatihim ahsan min dzalika wa ahwat. Manakala seseorang sudah merasa cukup dari apa yang ia khawatirkan dari ulahnya orang-orang yang tidak baik, dan itu tidak memberikan madarat di dalam agamanya, lam yakun alaihi fi dzalika ba's, dianggap tidak mengapa. Ada orang berbuat sesuatu yang tidak bagus, tapi itu tidak akan merugikan agama, tidak menimbulkan persoalan. Masalah apa itu yang tidak bagus itu? Apa kira-kira itu? Dalam urusan agama yang nggak bagus, dia membuat sesuatu yang tidak bagus dan tidak merugikan agama. Main catur dah. Main catur kayaknya itu ya. Merugikan agama nggak kira-kira main catur itu? Enggak ya? Iya, coba main catur aja. Kalau gaplek gimana? Sama aja. Dan itu tidak membahayakan urusan agama. Kitanya barangkali memilih untuk tidak ngomongin mereka, nggak masalah. Gitu.
Apa catur itu nggak bagus apa? Hah? Bagus nggak catur? Bagus nggak? Kalau menurut saya kayaknya kurang bagus itu catur itu. Andainya nanam pisang 10 menit udah dapat berapa batang itu? Main catur setengah hari, ada hasilnya nggak kira-kira? Nggak ada. Apalagi nggak ngurusi cari rezeki, begitu lapar dia pulang minta makan sama bininya. Waduh, sudahlah tinggalin catur tuh, ya. Ada lagi yang kedua, apa itu yang kira-kira tidak merugikan agama tapi sesungguhnya nggak bagus? Apa tuh? Negara apa? Hah? Ngerokok. Ya, merugikan. Ya, bagus nggak ngerokok tuh? Nggak bagus, tapi tidak merugikan agama. Yaudah, nggak apa, dibiarin baik. Tapi kalau bagusnya diingetin ngerokok tuh. Nah, alhamdulillah ini ya Man sudah nggak ngerokok lagi, alhamdulillah. Sudah nggak ngerokok. Apa? Jadi nggak ngerokok cuma sekarang doang. Masya Allah. Orang ngerokok itu tidak ada untungnya, yang ada ruginya. Tapi tidak merusak agamanya sudah. Yang merusak siapa? Dirinya yang rusak itu. Nah, kita tidak wajib kita tidak perlu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia sendiri yang wajib amar ma'ruf nahi mungkar untuk dirinya. Ayo coba dihitung, rokok berapa sekarang sebungkus? 25.000, 10 hari berapa? 200, 1 bulan berapa? 750.000, bisa ngangsur 1 rumah kredit. Iya itu. Bisa memberikan hadiah calon mertua. 700 bisa dikirim sama orang tuh. Doanya panjang, makbul daripada kelepus. Nah, Asari sudah ngerokok ya, Asari ya? Sekarang juga. Kalau sudah orang Banten, orang Cirebon ini, kalau nggak ngerokok nggak sah katanya jadi orang Banten. Nah, tapi Abah Haji sanggup berhenti ngerokok. Nah, ya dari tamat SD sudah ngerokok. Tapi tahun 87 berhenti ngerokok. Ilmunya sederhana, pakai ilmu ibu-ibu memisahkan anak dari susuannya sehari semalam, selesai. Coba saja sehari semalam nggak merokok, selesai. Putus. Nah, beneran itu. Jadi doanya itu doa wal paksakan. Udah dipaksakan sehari semalam. Nah, jadi ada orang yang minta, ada doanya baju berhenti. Ada, catat saya bilang. Catat. Allahumma, tulis. Allahumma paksakan, tulis pula Pak. So, dia setelah sadar kalimat yang kedua, takut sakit. Oh, ayah baju ini ya doa. Nah, jadi paksakan takut sakit. Jadi kalau melihat seperti itu, kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, enggak berdosa. Wala junaha, insyaallah tidak berdosa. Walakinnal udula 'anil asyrar wa mujanabatihim ahsan. Tapi kalau kita berlaku adil, memberikan peringatan, memberikan teguran, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Begitu. Inilah barangkali
supaya bisa diamalin. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar bukan untuk masyarakat saja, tapi untuk dalam rumah tangga kita, dan paling kecil lagi untuk diri kita gitu. Jadi kalau ada yang masih merokok, perlu amar ma'ruf nahi untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Saya kira itu kajian kita ya, mudah-mudahan bermanfaat, amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin, ij'alna min ibadikas shalihin wal muttaqin wal faizin was salimin bidinikal Islam. Allahumma waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri biwalidina wa husni talaqqi masyayikhina. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo salat dan jamaah, badan sehat hidup barokah. Tidak salat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakan, daya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Zikir doa senjata kita, Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir dan doa, hidup kita pasti hampa. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habisin dulu kopinya.